stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee. Seperti yang sudah Una beritahukan tadi, bahwasanya kita ada talk show bersama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, saat ini sudah ada bersama Una salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Haji Ibrahim Harap Esos selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan. Kita sapa dulu ya rekan Rau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di sore hari ini, Pak? Kabarnya baik-baik, sehat, alhamdulillah. Terhindar dari COVID-19. Alhamdulillah. Amin. Dan mudah-mudahan selalu terhindar ya, Pak. Amin. Dan Unda juga dengar bahwasanya Bapak baru saja ya berada di BNN Kabupaten Iya. Tapanuli Selatan. Oh, kebetulan saya bukan yang baru di BNN Kabupaten Tapanuli Selatan, yang mana pada sebelum-sebelumnya saya menjabat sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi di BNN Kabupaten Tapanuli Selatan. Tetapi pada tanggal 8 September 2020 sesuai dengan surat perintah dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Indonesia, Badan Narkotika Nasional, yaitu Bapak Dr. Andes Heruwinarko SH, memberikan perintah kepada kita di samping tugas sebagai jabatannya ditunjuk sebagai pelaksana tugas PLT sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. Oh, jadi bukan orang baru ya, Pak, udah lama ya, Pak? Iya, saya sejak beradanya BNN di Kabupaten Tapanuli Selatan, saya sudah bekerja di BNN mulai dari 2011, bulan 11 sampai sekarang. Oh, jadi bukan orang baru ya, rekan tahu hanya jabatan yang baru ya, Pak? Iya, Bisa iya. dibilang. Iya, dan boleh disapa dulu Pak pendengar kita, rekan Rau tentunya. Iya. Terima kasih Rau FM yang telah memberi kesempatan kepada BNN Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memberikan sekedar himbauan bahwa sejak tanggal 8 September 2020 BNN Kabupaten Tapanuli Selatan beralih pimpinan karena ibu kepala yang lama menjalani pensiun, maka kita diberikan tugas atau amanah sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan di sini kami dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan sehubungan dengan wabah virus corona saat ini, pandemi belum berakhir. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah kecuali untuk urusan mendesak. 2. Rajin mencuci tangan dengan benar pakai sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin. Yang keempat, menjaga daya tahan tubuh. Yang kelima, bila terpaksa keluar rumah, hindari kerumunan. Pakai masker, jaga jarak, aman minimal 1 meter. Yang keenam, jika ada gejala demam, batuk, pilek, dan sesak napas, segera hubungi fasilitas terdekat. Dan yang ketujuh, lakukan kegiatan positif di rumah seperti beribadah dan yang lainnya, serta jauhilah narkoba. Iya, terima kasih Pak. Dan mengingat kita saat ini berada di tengah pandemi COVID-19, Ya. tentu ada perbedaan nih Pak, kegiatan sebelum pandemi dan sesudah pandemi tentunya ya Pak. Iya. Jadi bisa diceritakan sedikit Pak kegiatan yang dilakukan, mungkin sesibuk apa sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Oh baik, kita dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan yang selama ini tetap mengadakan kegiatan-kegiatan antaranya lain ada yang sosialisasi terhadap siswa-siswi dan ada kegiatan sosialisasi terhadap pengusaha atau swasta dan ada di bidang pekerja. Jadi hal ini kita tidak ada lagi sosialisasi tatap muka. Jadi akibat dari virus corona ini kita mengadakan keterbatasan kegiatan karena kegiatan-kegiatan kita seandainya kita yang mengadakan kumpul-kumpul tidak ada lagi yang berkumpul-kumpul, hanya ada yang melalui video conference atau umpamanya langsung kita ke beberapa orang saja, tidak seperti yang selama ini kita ngumpul entah mau 50 orang atau 20 orang per satu tempat, dan hal ini sudah tidak dilakukan lagi karena mencegah terjangkitnya virus corona ini. Ya, bisa dibilang mungkin kegiatannya tidak seaktif dulu ya Pak. Iya, jauh kali berbeda. Iya.
Dan jadi kegiatan yang dilakukan oleh BNN Tapsel sekarang itu lebih banyak melalui telekonferensi tentunya ya Pak. Iya. Dan sejauh ini kira-kira sudah kegiatan apa saja yang dilaksanakan melalui telekonferensi Pak? Kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan yang sering itu ada memang desa bersinar namanya. Desa bersih narkoba. Yang mana untuk Tapanuli Selatan itu ada 3 lokasi yang dianggap rawan narkoba untuk Tapanuli Selatan. Tapi itu untuk mencakup Sumatera Utara yang tiga ini, antara lain kalau di Sipirok, Kelurahan Pasar Sipirok, kalau di Batangangkola ada Desa Sidadi, dan Kecamatan Batang Toru ada Kelurahan Wek 1 Batang Toru. Jadi kira-kira hanya yang 3 lokasi ini saja Pak yang masih dalam desa bersinar? Bukan, kalau desa bersinar itu semua kita canangkan untuk desa bersinar. Tapi yang untuk tahun ini yang lebih fokusnya kita ke wilayah yang rawan narkobanya. Begitu Pak. Iya. Jadi yang rawan terlebih dahulu diperbaiki. Ya benar banget ya Kak Rau. Jadi untuk kamu nih mungkin yang punya pertanyaan ya ataupun pengen mengenal lebih jauh, Bapak Haji Ibrahim Harap Esos selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan boleh silakan dikirim saja Pak. Sudah ada rekan Rau yang bertanya dan sudah catatkan pertanyaannya. Ya. Pertanyaan yang pertama ada Reski dari Jalan Mobil. Yang pertanyaannya adalah apa hal yang membuat Bapak selalu bersemangat dalam bekerja di BNN? Ya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Keinginan saya bekerja di BNN itu karena ingin mengabdi kepada negara untuk menuntaskan masalah narkoba di Tapanuli Selatan, dan yang mana mempunyai realisasi terdiri dari 5 realisasi, yaitu Padang Lawas Utara, Sibolga, Tapteng, dan Kota Padang Sidempuan. Dan ini merupakan suatu amanah buat saya, apalagi diberikan sebagai Kepala BNN Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk merangkum bagaimana untuk menyadarkan masyarakat ini untuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Karena ini adalah, narkoba ini bukan tugas BNN saja, karena narkoba ini adalah tugas bersama. Sama-sama kita menanganinya, bagaimana untuk tidak merajalelanya narkoba di Tapanuli Selatan dan mau Palu, Tapalas, dan Sibolga, Tapteng, dan Kota Padang Sidempuan pada umumnya. Ya, itu dia tadi ya untuk Reski di Jalan Mobil jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, ada dari Diana di Kampung Marancar. Nah, Diana mengatakan bekerja di BNN itu sulit nggak Pak? Kemudian tantangan sebagai seorang atasan di BNN itu apa? Memang kalau pekerjaan di BNN itu sangat sulit sekali, karena BNN itu ada 3 seksi di sana, yaitu seksi rehabilitasi, seksi P2M yaitu tentang sosialisasi ini, dan seksi pemberantasan. Jadi di ketiga seksi ini sangat memang berat sekali, apalagi di sana dituntut disiplin memang betul. Disiplin harus memang betul. Kita setiap pagi itu ada sudah fingerprint, absennya harus kita langsung fingerprint dia. Jadi kalau disiplin dibanding dengan contohnya kita sudah pernah pula bekerja di daerah sebelumnya, jauh lebih disiplin pekerjaan di BNN. Dan pekerjaan pun sangat berat sekali karena tidak mengenal waktu. Kadang siang malam kita pun turun juga untuk masalah narkoba ini. Ya. Kemudian Pak, pertanyaan yang berikutnya ini ada dari Faris di Pudung Jaya. Selama pengalaman Bapak bekerja di BNN, apakah ada pertemuan dengan orang yang direhabilitasi yang menarik perhatian Bapak? Oh, benar sekali. Yang kebetulan sebelumnya ini saya di BNN adalah Kepala Seksi Rehabilitasi yang sudah tahun 2015 sampai sekarang. Ya, ini bukan sebagai pimpinan. Dan sebelumnya saya sudah mengalami banyak yang mantan-mantan pecandu, yang mantan di rehab ini, yang mengantar rehab. Sudah sampai saya ke Sulawesi untuk mengantar rehab ini, yang pelaku-pelaku narkoba ini. Dan tetapi udah banyak yang tingkah yang kita alami di sana. Ada yang sudah mengalami gangguan jiwa, itu pun bisa diantar juga untuk direhab, yaitu ke balai rehabilitasi, yaitu di Rumah Sakit Jiwa Medan. Ya, kita pun udah mengantar kurang lebih 6 orang yang ke sana, yang orang yang udah mengalami gangguan jiwa. Alhamdulillah beberapa orang sudah pulang dari sana, udah pernah kita jumpa, orang itu udah pulih kembali, udah sadar. Ada yang baik ya, ada yang udah baik, dan sebagian memang masih kembali.
Tapi ada baiknya, ada pula yang tidak baiknya begitu. Oh Ya. iya, Nah, tentu. Jadi yang baik itu tadi udah pulang dari tempat rehabilitasi, alhamdulillah menjadi baik kembali. Itu Iya. tentu menjadi sebuah momen yang sangat indah ya Pak untuk BNN tentunya. Iya, karena kalau yang kita bawa itu apalagi untuk rehab nginap, contoh yang ke Lido Bogor, sudah berapa orang itu yang mengucapkan terima kasih ke BNN Oh, atas diantaranya di sana. Karena sekembalinya dari sana, udah banyak yang dia berhasil. Pokoknya yang selama ini dia umpamanya tidak pernah sholat, mudah-mudahan pulang dari sana, imam pun udah pernah dia. Nah, udah banyak perubahan. Jadi kalau dia pun direhab itu, bukan ada umpamanya tingkat umpamanya di sana atau pemukulan atau kontak fisik, tidak ada kalau masalah rehab di BNN. Nah, yang ada adalah pembinaan, bagaimana pembinaan mentalnya, bagaimana akhlaknya. Nah, setelah pulang dari sana bisa bergabung dia kembali ke masyarakat. Cuman begitu pun pulang dia dari rehabnya, itu harus ada kontrol dari pihak keluarga, jangan dibebaskan terus dia. Nah, jadi dikontrol cara bermainnya, cara bergaulnya dibatasi. Nah, biar nggak kambuh kembali dia. iya. Kemudian mengingat itu tadi Pak yang direhabilitasi itu tahapnya bagaimana biar bisa seseorang tersebut masuk rehabilitasi? Oh, tahapan-tahapannya yang pertama, yang bersangkutan datang ke BNN dengan membawa fotokopi KK dulu sebagai datanya. Sesampainya di sana kita tes urin dulu. Apakah dia memang positif atau tidak, atau pengguna atau tidak dia. Nah, jadi setelah kita tes urin dia positif, baru ini di asesmen oleh dokter. Nah, dari tingkat pemakaiannya selama di asesmen itu, apakah umpamanya pemakai coba-coba dia, atau pemakai udah berapa kali, atau pemakai kecanduan, nampak pada asesmennya ini. Jadi setelah asesmennya itu kita dapat, berkasnya itulah kita kirim ke tempat rehabnya. Nah, baru dia asesmen balik berkas ini di sana, di tempat rehab, contohnya ke Deli Serdang. Di asesmen pula lah berkas ini di sana, kalau memang orang itu membilangkan oke, baru kita kirim ke sana. Oh, Nah, bukan begitu umpamanya dia mendaftar ke BN bisa kita antar ke tempat rehabnya, bukan. Harus dia dulu kita asesmen, berkasnya itu kita kirim ke tempat rehab membilangkan antarlah tanggal sekian katanya, baru kita antar. oh iya Pak. Dan sekedar informasi saja Pak, kira-kira di Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri per tahunnya itu kira-kira ada berapa orang yang direhabilitasi? Kalau memang rehabilitasi itu untuk Tapanuli Selatan, kalau untuk target dari pusat untuk TNN Kabupaten Tapanuli Selatan, yang ada cuma targetnya 20 orang. Oh, 20 orang. Iya, yang 10 untuk klinik Pratama, yang 10 untuk 5 rumah sakit Kota Padang Sidempuan, 5 rumah sakit untuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang itu, tapi untuk itu untuk rawat jalan. Kalau yang rawat nginap nggak ada untuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang ada adalah paling dekat di Serdang, di Dobogor, kalau enggak di Batam, kalau enggak di Kalimantan, kalau enggak Sulawesi. Makanya tadi Bapak juga menyampaikan sudah sempat ke Sulawesi. Iya, mengantarnya ya, Karena di Tapanuli Selatan belum ada ya Pak. Iya, kalau yang untuk rehab nginap, rehab jalan ada. Nah. Bedanya rehab nginap dengan rehab jalan ini bisa dijelaskan sedikit Pak? Oh baik. Oh, mengenai rawat jalan ini hanya dia rehabnya di, contohnya di klinik Pratama BNN. Dan dia ada pertemuan dengan konselingnya. Nah, pertemuan konselingnya per 1 minggu selama 8 kali sampai 12 kali pertemuan. Tetapi dia nggak menginap. Nah, begitu dia umpamanya hari ini datang, minggu depan datang dia lagi. Setiap 8 kali sampai 12 kali pertemuan. Tetapi kalau rawat nginap, itu kita antar dia ke sana. Dan kalau diterima dia di sana, di situ lamanya sampai 6 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan dia di sana. 3 bulan sampai 6 bulan ya Pak? Iya. Dan itu harus didampingi Pak? Bukan. Dia diserahkan di sana dan itu udah tanggung jawab dari rehabilitasinya ini yang 3 bulan sampai 6 bulan. Baik dia makannya, minumnya, snacknya, itu ditanggung pemerintah. Di bagian rehabnya, rehab inapnya. Tetapi kita dari sini biaya kita ditanggung keluarga. Umpamanya pemberangkatannya ke tempat rehabnya, pihak keluarga yang menanggung. Nah, begitu aturannya sekarang. Kalau dulu sebelum 2015 itu, mengingat sebelum seberapanya orang pemakai narkoba pada saat itu belum maraknya, itu masih dibiayai pemerintah semua, mulai dari ongkos becaknya dari rumah sampai ke tempat rehabnya dibiayai pemerintah dulu. Nah, tetapi setelah sekarang udah dasarnya narkoba ini udah dianggap lagi darurat narkoba sekarang, nah udah nggak bisa lagi, harus biaya sendiri yang ngantar, baru di tempat rehab pemerintah yang membiayai.
Iya, terima kasih Pak. Dan kita nanti bakal hadir kembali, tentunya kita break kembali ya Pak. Iya. Nanti kita juga bakal membahas hal yang menarik tentunya ya rekan Rau. Jadi jangan kemana-mana, dan tentunya narasumber kita di sore hari ini ya bersama dengan Bapak Haji Ibrahim Harap SOS selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan ini sudah masuk kembali Pak 2 pertanyaan. Langsung saja Una bacakan. Ada pertanyaan dari Rizky di Angkola Selatan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menghindari narkoba sementara kita berada di dalam lingkungannya? Ya, terima kasih buat Rizky yang menyampaikan pertanyaan yang cukup bagus sekali. Cara kita untuk terhindar dari masalah narkoba ini, yang pertama kita harus pandai-pandai menjaga teman. Nah, siapa itu teman, siapa itu pamannya kawan, kita harus pandai-pandai cari teman. Dan kita berusaha untuk apabila kita sudah tahu teman kita itu yang pemakai atau pengguna narkoba, kita berusaha untuk menghindar dengan cara umpamanya apabila dia ajak kita untuk bergabung dengan dia, kita bikin alasan dulu. Umpamanya contohnya, saya kurang enak badan, itu dengan alasannya. Atau umpamanya saya ada tugas disuruh orang tua. Dengan alasan-alasan yang kita bikin itu, mungkin si pemakai narkoba ini yang mengajak kita ini, kalau sudah 3 kali kita diajaknya kita bikin alasan, saya rasa dia nggak mau ngajak kita lagi. Itulah cara umpamanya yang baru. Yang kedua, cara kita untuk menjaga jangan keluar tengah malam. Nah, karena permainan narkoba ini biasanya jam-jam kecil dia, udah larut malam. Jadi nggak ada kerjaan lagi, yang duduk-duduk gitar-gitar atau lain, akhirnya mengarah ke sana karena hari pun udah dingin. Nah, jadi trik-trik yang begitu kita coba dulu, bagaimana untuk mengantisipasi untuk tidak terjerumus ke narkoba tersebut. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Di belakangnya kemudian pertanyaan dari seseorang, dia nggak menyebutkan nama ini ya Pak. Pertanyaannya, apabila kita punya kesadaran untuk berhenti menggunakan narkoba, kemudian mendaftar ke BNN, nah, apakah nantinya akan ditangkap polisi juga? Katanya, Pak. Terima kasih. Untuk hal ini kami sampaikan pada yang bertanya bahwa di BNN itu tidak ada proses hukum. Nah, asalkan dia ke BNN untuk menyerahkan diri, tidak ada proses hukum. Nah, dia menyatakan bahwa dia korban atau pecandu narkoba, dia datang ke BNN, tidak ada proses hukum. Dan kita bimbing untuk mendapatkan rehabilitasi. Tetapi dia si korban, jangan pula pengedar dia. Iya. Kalau si korban dia, kita arahkan dia, kita bina dia, kita arahkan kemana dia mau direhab. Apakah rehab nginap, apakah rehab jalan. Kemana dia rehab. Umpamanya kita mau rehab ke Lido Bogor, dia contohnya ke tempat rehab nasional yang besar, bisa kita arahkan ke sana. Dengan persyaratan-persyaratan nanti kita akan lengkapi dengan dia. Iya, terima kasih Pak, itu dia tadi jawabannya ya untuk rekan Rau. Kemudian ini sebagai pertanyaan terakhir ya Pak di sore hari ini. Iya. Ini ada dari Rido Piliang di Sadabuan Pak. Dia mau bertanya, apakah yang dulunya seorang pengguna narkoba jika dites urin dia akan positif pengguna narkoba atau bisa juga sebaliknya? Oh baik. Yang pengguna narkoba apabila dites urin memang dia positif. Tetapi kalau dia memang nggak menggunakan lagi, mana positif lagi. Nah, umpamanya 1 minggu pun dia kalau tidak memakai lagi, kalau tes urin namanya itu udah di alat tes urinnya udah kabur nampak. Nah, tetapi kalau seandainya mau dites rambut dia atau tes liur dia, mungkin di situ atau DNA dia mungkin pernah juga dia memakai narkoba. Tapi kalau urin namanya paling lama dari 2 minggu udah kabur dia di alat tes itu. Nah, jadi kalau memang umpamanya untuk membuat aslinya pernah dia makan narkoba, kita harus mengambil DNA-nya atau tes rambut dia. Tapi nggak ada untuk BNN Kabupaten Selatan, yang ada hanyalah tes urin. Yang ada hanya tes urin ya Pak. Jadi kemudian katanya Pak, jika terbukti positif, namun tidak mau direhabilitasi, itu bagaimana Pak? Kita mengarahkan dia untuk rehabilitasi. Memang kita mengarahkan dia untuk kebaikan dia. Kalau memang nggak mau dia baik, ya gimana mau memperbaikinya? Iya, kita arahkan dia untuk mau berubah, untuk baik, masa depan untuk dia, masa depan dianya.
kita bina dia, kita bimbing dia, kita arahkan dia untuk mengalami kebaikan. Namun tidak mau dia, apa gunanya dia? Kamu tidak rehab. Iya, benar. Iya. Berarti berdasarkan kemauan sendiri, Pak? iya. Kalau kemauan sendiri dia untuk datang ke BNN, tidak ada proses hukum. Iya, Pak. Iya, tidak ada proses hukum masalah narkoba. Iya. Dan itu tadi pertanyaan terakhir, Pak. Tapi sebagai informasi juga nih Pak untuk kita semuanya dan juga rekan Rau, bagaimana sejauh ini tanggapan masyarakat terhadap kegiatan yang sudah dilakukan BNN, Pak? Oh, yang tanggapan kegiatan-kegiatan yang telah kita kerjakan di BNN, sebagian masyarakat menganggap terima kasih atas BNN yang telah dapat bersosialisasi tentang bahaya narkoba, baik di lingkungan desa, maupun keluarga, karena sudah di beberapa kecamatan untuk Tapon Selatan sudah hampir keseluruhan kita sosialisasi itu masalah narkoba. Namun untuk Kabupaten Paranglawas itu sudah kita sosialisasi seluruh desa. Sebanyak 333 desa sudah disosialisasi untuk Paranglawas di tahun 2019 yang lalu. Nah, jadi kalau untuk sosialisasi ini udah sebagian besar desa udah kita sosialisasikan tentang bahaya dan peredaran narkoba ini. Jadi BNN Kabupaten Tapanuli Selatan ini bukan hanya menaungi Tapanuli Selatan ya Pak? Kita BNN Tapanuli Selatan mempunyai rayonisasi yang tadi telah disampaikan, yaitu Paranglawas, Paranglawas Utara, Sibolga Tapteng, Kota Padang Sidempuan, dan induknya Tapanuli Selatan. Nah, dan kita luas sekali wilayahnya. Jadi jadi kadang kita melayani untuk Sibuhuan, tertinggal untuk Tapanuli Selatan. Iya. Karena contohnya kami waktu di Sibuhuan hari itu pernah 1 bulan kami sana bergantian. Setiap desa kami turun ke sana mensosialisasikan bahasa narkoba ini. Iya, benar banget Pak. Apalagi mungkin rentan penyebaran narkoba ini di desa Pak atau tepat di kotanya? Kalau masalah narkoba ini di mana-mana sudah ada. Akibat dari teknik informasi ini udah ada, karena udah mudah sekali melalui HP, WA udah sampai yang pengirimannya, yang transfer duitnya, udah tinggal mewakan aja. Contohnya dari agennya inilah, ambil aja di depan rumah di bawah batu katanya. Udah bisa, baru di WA itu aja diambilnya. Kata kawan ini pura-pura duduk diambilnya batu dan di situ narkobanya. Kalau duit kan bisa transfer. Nah, jadi kalau masalah udah teknologi ini udah payah untuk namun demikian kita belum putus asa. Kita akan bagaimana untuk memberantasnya, untuk mencegahnya agar tidak lagi narkoba ini untuk daerah kita ini. Iya, terima kasih Pak, dan alhamdulillah sejauh ini respon masyarakat juga alhamdulillah positif. Dan rekan Rau, itu tadi dia seputar talkshow kita, dan Pak bisa disampaikan juga kesimpulan kita nih di sore hari ini, atau mungkin Bapak ada juga mau menyampaikan kepada rekan Rau seputar tentang BNN. Iya, terima kasih. Di sini kami sampaikan dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan mengucapkan terima kasih banyak pada Rau FM yang ikut serta untuk menyampaikan ke masyarakat luas bahwa narkoba itu berbahaya sekali. Dan harapan kami pada masyarakat yang korban-korban penyalahgunaan narkoba, datanglah ke BNN untuk mendapatkan rehabilitasi demi kebaikan anak-anak kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Kami dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan mengucapkan mohon dijaga jarak dan tidak terkena COVID-19. Itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu dia tadi ya rekan Rau, perbincangan kita sedikit dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan, Bapak Haji Ibrahim Harahap SOS. Ya, terima kasih kepada Bapak, mudah-mudahan bisa bergabung di lain hari bersama kita tentunya. Dan rekan Rau jangan kemana-mana, karena nantinya rekan Rau juga bakal ditemani RJKC tentunya ya.